Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya ingin mulai satu series baru tentang time and price. Nanti ini akan mengarah ke berbagai macam tema berikut-berikutnya seperti misalkan PO3 AMD atau mungkin akan masuk juga ke AMDX gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, karena semua itu adalah yang kita omongin tadi ya, kalau kita mau bahas tentang PO3 AMD, AMDX dan turunan-turunannya lagi ya, itu basisnya semua adalah time and price. Karena semua metode ICT itu sebenarnya adalah metode yang time based atau metode yang berbasis dengan waktu. Karena itu, sebelum kita bisa masuk ke seri-seri berikut, kita harus ngerti dulu cara kerja algoritma, yaitu adalah algoritma itu digerakkan oleh waktu. Waktu dulu baru level harga. Nah, masalah dengan mayoritas ICT trader di luar sana yang mindsetnya masih salah adalah mereka masih menjadi seorang pattern trader yang berubah metode aja gitu. Jadi mereka cuma jadi seorang, mungkin dulunya seorang pattern trader atau candle pattern trader gitu. Mereka belajar ICT, mereka masih bawa mindset lamanya ke metode ICT dan itulah yang membuat mereka gagal. Mereka masih hanya menghafal sebuah pola. Jadi kita harus ngerti dulu tentang fundamental dasar dari ICT, yaitu ICT itu selalu ngomongin tentang based on time ya. Jadi metode yang berbasiskan dengan waktu. Waktu itu menjadi salah satu elemen penting. Ketika waktunya tepat, harga itu baru level sebuah harga atau support atau resisten sebuah harga itu baru menjadi berarti. Kalau waktunya belum tiba atau waktunya belum tepat, maka level harga itu tidak ada gunanya sama sekali. Nah, jadi kita basic masuk dulu ke time dan price. Baru nanti setelah ini kita akan masuk ke seri-seri berikutnya. Nah, sebelumnya seperti biasa saya mau ngucapin thank you buat semua member Traktir Kopi yang masih setia mendukung gitu ya. Thank you buat yang untuk supportnya dan doa-doa baiknya dari beberapa bulan terakhir ini. Kita ketemu lagi nanti di live Zoom di bulan Oktober ini ya, minggu depan. Itu nanti tanggal 19 Oktober dan nanti tema kita untuk Zoom berikutnya adalah mungkin saya punya ide untuk bawain dari beberapa apa namanya MMXM Trader ya. Kayaknya kalau kita yang teman-teman yang main Twitter atau main X gitu ya, MMXM Trader itu kan banyak banget ngasih apa ya, ngasih clue ya atau ngasih tips tentang bagaimana dia entry metodenya gitu ya. Bahkan beberapa minggu terakhir ini dia cukup aktif di YouTube untuk bikin video-video baru gitu ya. Bahkan salah satunya adalah Weekly One Shot One Kill versi MMXM Trader. Juga dia sekarang lagi bikin Instagram. Jadi dia mulai aktif lagi di sosial media. Jadi dan saya nemuin satu metode yang asik banget ya. Saya yakin ini metode yang pasti cukup menyenangkan buat beberapa teman-teman karena dia very simple, sangat sederhana dan metode ini juga cukup frekuensi muncul cukup sering, jadi bisa dipakai di tiap minggu gitu ya, memanfaatkan konsep eksternal internal liquidity. Nah, nanti seperti apa konsepnya, seperti apa pembahasannya, nanti saya akan kupas tuntas eh, MMXM Trader ini ya, itu nanti di live Zoom tanggal 19 Oktober jam setengah 8 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, link Zoom traktir kopinya nanti saya post jam setengah 7 waktu Indonesia Barat di community tab khusus member traktir kopi. Jadi buat para member traktir kopi, pastikan Anda standby 19 Oktober di live Zoom nanti kita interaksi untuk tanya jawab juga ya. Dan buat teman-teman yang belum join, silakan kalau mau join, link ada di deskripsi video. Kita ketemu di live Zoom berikutnya. Oke, jadi kita kembali lagi ke topik kita kali ini, time dan price. Nah, saya mau mulai dengan sebuah cerita dulu nih. Jadi, satu hari saya masuk di satu eksklusif telegramnya seorang profesional trader namanya Tom Hugard. Kalau yang belum tahu, nanti Anda boleh googling atau Anda boleh ke YouTube lah, banyak gitu ya. Interview, podcast, dan lain-lain tentang siapa itu Tom Hugard dan kenapa dia begitu populer di kalangan profesional trader. Dan saya itu adalah salah satu orang yang saya admire banget. Bahkan saya email khusus untuk ke Tom ya, untuk say thank you buat psikologi tradingnya, buat karena waktu momen dimana saya terpuruk banget tuh, waktu saya pernah MC gede banget ya, itu momen dimana saya terpuruk banget dan di situ momen saya kenal Tom ya. Dan waktu saya nontonin video-video Tom, saya baca bukunya Best Loser Winner dan lain-lain gitu ya. Di situ psikologi saya mulai pulih dan pandangan saya tentang forex itu, tentang trading forex tuh berubah total. Jadi saya sempat email dia untuk saya thank you dan ternyata saya di-invite untuk masuk ke eksklusif Telegram dia sampai hari ini ya. Jadi udah
2 tahun lebih saya ngikutin Tom di eksklusif Telegramnya beliau. Yang menarik adalah kenapa saya mau angkat ini dari cerita Tom tentang time and price. Karena Tom Hugard ini bukan seorang ICT trader, tapi kemarin beberapa waktu lalu dia sempat menulis sebuah artikel yang cukup menarik yang dikirim ke eksklusif member Telegramnya dia ya, beliau ini ya. Dan di situ Tom cerita sedikit tentang masa lalu dia, bagaimana dia bisa menjadi seorang profesional trader. Oke, jadi saya mau storytelling dulu nih. Nanti teman-teman ngerti kenapa time and price itu menjadi penting di dalam metode ICT. Nanti akan nyambung ada benang merahnya. Jadi Tom Hugard waktu masih kecil ya dia punya impian untuk jadi seorang profesional trader karena dia berpikir bahwa trader itu adalah salah satu profesi yang bisa menghasilkan financial freedom dan juga time freedom. Jadi dia memang dari kecil itu punya sebuah cita-cita, dia ingin menjadi seorang profesional trader. Dan dia untuk mendukung impiannya itu, ya dia ke New York untuk belajar menjadi seorang profesional trader. Dia kerja di salah satu broker di New York City, dan di situ adalah mulai pertama kali dia membangun karir tradingnya. Dan ketika dia pertama kali membangun karir tradingnya, seperti teman-teman juga ya, atau mungkin nggak teman-teman lah, kita kayaknya cukup beda angkatan, at least angkatan saya lah, ya, di mana internet itu atau YouTube itu belum seperti sekarang. Jadi kalau dulu di zaman saya tumbuh gede gitu ya, untuk dapat informasi itu nggak semudah seperti sekarang. Saya tuh dulu kalau butuh informasi, saya harus betul-betul nabung dulu uang buat nanti beli bukunya di Gramedia. Jadi kebayang nggak kalau zaman saya kecil untuk dapat satu informasi, satu saya harus waktu yang saya habiskan untuk nabung uangnya dulu untuk beli bukunya. Kedua, setelah beli bukunya saya harus nabung lagi investasi waktu lagi buat baca bukunya sampai selesai. Dan itu juga nggak mungkin satu kali baca buku kita selesai ya. Waktu at least angkatan saya gitu. Pasti satu buku itu kita bisa baca 3 sampai 4 kali pengulangan baru kita ngerti isi bukunya tuh apa. Nah, Tom Hugard tuh sama ya. Dia jauh lebih senior juga dari saya gitu. Dan waktu momen dia memulai karir tradingnya, dia itu juga suka banget baca buku karena ya gimana caranya dia belajar trading selain dari nongkrong sama sesama trader dan PDKT ke trader-trader senior di broker yang dia kerja itu kan. Nah, salah satunya baca buku. Dan Tom Hugard bilang bahwa dia banyak banget baca buku-buku trading karena itu satu-satunya cara untuk mempercepat dia menjadi seorang profesional trader dengan belajar dengan para ahlinya. Sehingga Tom berpikir bahwa baca buku dari para trader, para buku-buku yang ditulis oleh para trader itu akan memberikan knowledge yang jadi jalan pintas untuk dia bisa juga jadi seorang profesional trader. Sampai akhirnya ketika dia sekian waktu berlalu dan akhirnya impian dia terwujud. Dia jadi salah seorang profesional trader. Dia pernah bekerja sebagai seorang hedge fund besar di salah satu perusahaan besar di dunia dan sekarang dia udah pensiun. Dia sekarang jadi independent trader. Dan uniknya adalah di salah satu artikel yang dia tulis yang juga artikelnya masuk di salah satu magazine trader ya di UK, itu dia bilang bahwa satu kebenaran yang menarik yang ketika dia dewasa dia tahu kebenaran apa itu? Yaitu ternyata bahwa buku-buku trading yang waktu kecil dia baca, yang menemani karir profesional dia sebagai seorang trader, waktu dewasa dia mengetahui bahwa para penulis-penulis buku trading forex itu, ya, semua penulis-penulis buku bestseller trading forex itu, ternyata mereka, para penulis itu 90% dari para penulis itu bukan seorang trader forex. Jadi mereka murni hanya seorang penulis buku, ya. Jadi mereka tidak ngerti apapun tentang forex, mereka nggak pernah trading forex seumur hidup, tapi mereka menulis banyak buku-buku tentang forex. Mereka menulis mengajari para pembacanya tentang bagaimana cara trading forex yang di zaman Tom, ya itu juga sama kayak di zaman saya. Satu-satunya ilmu untuk trading forex adalah support resistance, supply and demand, dan chart pattern dan candle pattern. Kita nggak mungkin jauh-jauh belajar trading dari hal-hal itu. Tom pun sama, Tom muda ketika belajar trading, dia baca buku-bukunya para penulis-penulis buku forex ini, semua isinya sama, ngajarin chart pattern, double top, double bottom, apalagi bull flag, bear flag, ascending triangle dan lain-lain, divergent dan lain-lain. Tapi ternyata waktu Tom dewasa dia tahu penulis para buku-buku forex ini ternyata 90% di antara mereka adalah hanya seorang betul-betul murni seorang penulis tanpa pernah terjun di dunia forex atau mengerti forex sama sekali. Nah, sehingga muncul pertanyaan kan,
pertanyaannya adalah kenapa buku-buku trading forex itu yang ditulis oleh para penulis dan masuk dalam kategori bestseller book di kategori forex itu bukan ditulis oleh para trader forex sendiri, tapi murni ditulis oleh para hanya seorang penulis buku. Dan itu muncul, pertanyaan itu muncul ya di kepala Tom dan dia berpikir kenapa ya buku-buku yang dijual di toko buku itu yang masuk kategori bestseller untuk buku-buku forex itu tidak pernah ditulis oleh seorang trader forex, tapi justru ditulis oleh seorang penulis doang, 90% diantaranya. Nah, coba teman-teman pikir sendiri deh. Kenapa buku-buku yang ada di toko buku terkenal saat itu di bidang kategori forex tidak pernah ditulis oleh seorang trader forex, tapi ditulis oleh seorang yang gak pernah berkecimpung di dunia forex. Apa tujuan dari hal ini terjadi? Kenapa para trader forex itu tidak menulis buku, tapi justru yang mengajarkan tentang support resistance, supply and demand, divergent, candle pattern itu bukan orang-orang yang terjun di dunia forex. Pernah nggak berpikir? Dan ini juga pertanyaan ini ketika diajukan oleh Tom, ini membuat saya berpikir, iya juga ya, kenapa ya? Kenapa yang ngajarin Forex bukan orang yang trading Forex? Kenapa gitu? Pertanyaannya kenapa? Dan Tom melanjutkan di artikelnya, Tom bilang bahwa salah satu jawaban atau salah satu perenungan yang dia dapat adalah kenapa orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia forex itu menulis buku-buku tentang forex, mengajarkan para retail tentang chart pattern, tentang double top, double bottom, tentang candle pattern dan lain-lain. Apa tujuan mereka mengajarkan retail tentang pola-pola ini, cup and handle dan lain-lain? Apa tujuannya? Lalu Tom menulis, ini bukan kata-kata dari saya ya, tapi ini betul-betul murni dari kata-kata dari Tom di artikelnya di Telegram eksklusif dia nulis panjang lebar dan Tom berkata bahwa mungkin ya mungkin ini hanya mungkin ya kemungkinan ini hanya pendapat pribadi personal jadi disclaimer dulu. Mungkin jawabannya adalah kenapa para penulis itu mengajarkan para retail trader tentang candle pattern, tentang chart pattern. Tujuannya adalah supaya para smart money ya, para institusi besar itu bisa mengetahui dengan mudah di mana letak liquidity itu berada di dalam chart. Se- Sehingga gitu ya, sorry. Sehingga mungkin salah satu apa ya namanya pemikiran Tom waktu itu adalah bahwa ternyata buku-buku itu sengaja ditulis dan dijual secara bebas. Tujuannya adalah untuk menciptakan atau mengengineer liquidity di dalam forex, di dalam chart forex. Karena kita tahu ya, ketika buku-buku itu dijual dan buku-buku itu laris manis dan semua retail trader belajar tentang support resistance, mereka belajar bahwa oh ini adalah strong support, oh ini ada sorry ini adalah strong resistance, ini adalah strong support dan pertanyaannya adalah ketika semua retail trader itu tahu bahwa ini disebut sebagai resistance dan ini disebut sebagai support dan mereka semua punya pemikiran yang sama dan ketika mereka terjun ke forex, mereka trading dengan cara dan gaya yang sama, mereka menganggap bahwa ini resisten dan ini support, lalu di mana kira-kira tempat mereka menaruh stop loss mereka? Karena Tom juga berkata, para penulis-penulis buku yang mengajarkan buku-buku forex itu tidak hanya mengajarkan soal entry-nya doang di double top atau di double bottom, tapi juga para penulis itu juga mengajarkan apa teman-teman? Mengajarkan berapa pips yang harus ditaruh di atas resisten atau support ini sebagai bentuk stop loss mereka. Nangkep maksudnya? Jadi Storm berkata, mungkin ini hanya mungkin ya, personal opinion doang, oke, bisa salah, oke, bisa aja bahwa memang buku-buku forex itu ditulis dengan tujuan yang spesifik, yaitu untuk menciptakan atau untuk mengengineer liquidity, sehingga smart money bisa dengan mudah mengetahui di mana retail trader masuk dan di mana retail trader menaruh stop loss mereka. Dan ini menarik sekali. Artikel yang Tom tulis itu sangat menarik dan itu sangat menggugah saya ya. Itu benar-benar pemikiran yang buat saya luar biasa karena Tom itu bukan ICT trader walaupun Tom sama Michael itu berteman karena Michael pernah di salah satu tweetnya menyemangati Tom
waktu Tom lagi dalam keadaan ya waktu itu ada momen di mana dia lagi ngalamin consecutive loss berturut-turut gitu ya. Jadi trading dia di bulan-bulan Juni Juli itu jelek banget sampai dia ngambil liburan untuk stop trading dan dia refresh dulu gitu. Nah, di momen-momen itu Michael sempat nulis di Twitter di X untuk nyemangatin Tom Hugard gitu ya. Jadi mereka saya expect atau saya berpikir bahwa mereka teman gitu sesama profesional trader aja gitu ya. Dan Tom itu tidak bukan ICT trader, Tom tuh punya metode sendiri dan dia juga ngajarin secara free ya metode dia itu di YouTube dan juga di Telegramnya dia gitu. Tapi unik ya bahwa bukan seorang ICT trader tapi bisa punya pemikiran konsep yang mirip banget tentang ICT trader. Betul nggak sih? Konsep ICT itu kan adalah konsep liquidity, di mana kita tahu bahwa salah satu istilah yang rutin dipakai di ICT itu adalah apa? Buy side liquidity dan sell side liquidity. Karena kenapa konsep ini diperkenalkan oleh Michael ya sebagai ICT trader, technical trader, ya karena dia berpikir bahwa konsep inilah gitu ya, bahwa di atas ini, di atas resisten ini terdapat banyak liquidity para retail trader dan di bawah support ini itu juga banyak terdapat stop loss para retail trader dan ini yang disebut dengan konsep buy side liquidity dan sell side liquidity atau mau ngomongin sweep liquidity atau turtle soup semuanya sama ya intinya semua itu adalah mengambil liquidity dari para retail trader dengan menebak di mana arah stop loss itu ditaruh. Jadi kurang lebih begitu ya konsep yang cukup menarik karena menurut saya Tom sendiri bukan seorang ICT trader, tapi dia di dalam permenungan perjalanan karir dia sebagai profesional trader, dia menemukan sebuah fakta yang menarik seperti itu. 90% penulis buku forex yang bukunya laris manis dijual di toko-toko buku, ternyata 90% dari mereka bukan seorang praktisi trader forex sama sekali. Bahkan 90% dari mereka nggak ngerti apa itu forex, mereka murni hanya disuruh menulis buku tentang forex, mengajarkan bagaimana cara trading di dalam forex. Lucu ya gitu. Jadi menurut saya ini konsep yang unik banget gitu ya. Dan saya pernah bilangnya di salah satu nggak tahu ya di salah satu video saya dan ini juga sebenarnya saya kutip dari Tom juga dari Tom Hugard karena kita tahu bahwa di beberapa negara maju seperti UK itu pemerintahnya tuh menetapkan sebuah peraturan yang cukup ketat ya teman-teman ya nggak kayak di negara tercinta kita ini dan di UK sendiri itu pemerintahnya itu membuat sebuah peraturan ya jadi broker yang resmi berdiri di UK itu ketika ada orang yang mengunjungi website-website resmi yang under UK, pemerintah UK, itu wajib memakai sebuah peringatan ya. Jadi kayak warning gitu begitu mereka masuk ke situs website brokernya itu ada tulisan warning. Dan warningnya itu dikatakan bahwa 70% dari mereka yang terjun ke dunia forex itu mengalami kerugian. 70% dari klien yang ada di dalam broker tersebut itu mengalami kerugian dan hanya 30% sisanya yang yang bisa disebut sebagai profitable trader. Bayangin untuk orang yang levelnya itu sekelas UK ya, yang udah jadi negara maju, yang orang-orang berpendidikan dan lain-lain, itu pun 70% masih mengalami kegagalan di dalam Forex. Dan karena itu pemerintahnya itu mau melindungi warganya dengan membuat peraturan bahwa semua situs broker Forex ketika dikunjungi harus kasih warning di depan. Jadi ketika seseorang citizennya UK ya, itu masuk atau sign up di broker Forex, ya dia sudah tahu resikonya di awal dan dia dengan kesadarannya ya memutuskan untuk tetap masuk walaupun dia tahu ada 70% klien atau trader forex itu yang masih mengalami kerugian. Bahkan menurut statistik ya, ada yang mengatakan kalau kita ngambil statistik di Provem, ya FTMO itu kan sering bikin rilis statistik data dari para tradernya ya. Dan kalau berdasarkan data FTMO sendiri ya, teman-teman tuh lumayan sadis ya, karena nggak nyampe 5%. Ya, jadi dari 100% yang daftar ke FTMO itu eh, yang mengalami payout pertama. Oke, jadi dari 100% yang beli akun Profem itu nggak nyampe 5%, bahkan hanya di kisaran 1-2%. Yang dari 100% hanya 1-2% yang bisa masuk ke level payout pertamanya.
Kebayang nggak? Karena itu bisnis ini sangat amat menguntungkan. Bisnis yang begitu amat mengerti psikologi trader dan memanfaatkan psikologi trader itu untuk benefit margin perusahaannya. Sangat pinter ya perusahaan-perusahaan ini. Jadi Anda kebayang nggak? Dari sekian banyaknya trader forex, winernya itu hanya sekecil ini. Sisanya semua loser, semuanya pecundang, semuanya dihabisin sama market. Dan hanya sekecil ini adalah kelompok kecil mereka yang mencapai level konsisten profitable trader. Oke, nah sehingga pertanyaannya adalah mungkin nggak sih bisa menang di dalam forex? Mungkin nggak sih kita bisa beat the market? Kita bisa mengalahkan market? Kalau teman-teman tanya saya pendapat saya pribadi, bisakah kita mengalahkan market? Jawabannya buat saya sangat mudah ya. Jelas jawabannya tidak mungkin. Kita sebagai retail retail trader itu tidak mungkin bisa mengalahkan market yang digerakkan oleh algoritma dan digerakkan oleh expert advisor dan juga para artificial intelligence yang begitu amat pintar. Kita melawan dengan kita tuh retail trader, kita melawan orang-orang yang begitu amat sangat jenius di bidangnya. Sehingga nggak mungkin kita bisa mengalahkan market. Jadi ya jawaban saya jelas ya. Jawaban saya kita nggak mungkin bisa mengalahkan market. Tapi bukan berarti kita nggak bisa sesekali menang di dalam market. Nangkep ya perbedaannya. Jadi ada perbedaan antara menang mengalahkan market dengan sesekali menang di market. Itu kan perbedaannya jauh. Karena itu saya selalu konsisten berkata ya bahwa kuantitas semakin banyak kuantitas trading kita, semakin banyak aktivitas trading kita di market, itu membuka peluang yang semakin besar untuk terkena stop loss dan mengalami kerugian. Karena itu menurut saya the best way atau cara terbaik untuk bisa jadi profitable trader yang konsisten profit adalah dengan semini mungkin, sekecil mungkin entry di market. Jadi kita betul-betul hanya menunggu E plus setup kita muncul di market. Either itu makan 2 bulan sekali baru muncul kayak, either itu baru 1 bulan sekali baru muncul kayak, saya nggak peduli. Yang penting saya disiplin. Hanya ketika E plus setup saya muncul di market, itulah momen di mana saya entry. Walaupun ya dalam 1 bulan mungkin saya hanya entry 1 sampai 2 kali. Dengan RR 1 banding 1, 1 banding 2, ya sebulan cari cuma 2% sampai 5%, itu pun enough ya, itu pun lebih dari cukup gitu. Karena kalau kita konsisten begitu, 1 bulan 1-2%, 1 sampai 3%, 1 tahun bisa ngasilin 24% sampai 36%. Nah, kita bandingin aja dengan instrumen lain yang ada nggak instrumen investasi lain yang bisa ngasilin return sebesar itu. Bahkan Warren Buffett aja itu dengan investasinya diukur di average, itu kan average return dia per tahun itu ada di level 20 sampai 21%. Jadi siapa kita bisa ngalahin Warren Buffett gitu ya. Jadi saya sangat realistis terhadap industri forex. Saya tahu persis apa yang saya mau, saya punya kejelasan, ya saya betul-betul jelas tentang apa yang saya mau, apa yang saya lakukan, saya tahu disiplin apa yang harus saya punya, saya tahu apa yang harus saya hindari, dan saya tahu kapan saya harus masuk market. Karena saya tahu betul kalau kita mau menang di bisnis ini, ya disiplin itu menjadi sesuatu yang paling utama, gitu. Nah, jadi mengalahkan market pasti sebagai retail trader kita nggak mungkin. Tapi sesekali menang di market itu masih bisa dilakukan. Betul, apalagi kalau kita mainnya di dalam jangka panjang, memperlakukan forex sebagai salah satu kendaraan untuk jangka panjang. Itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa sesekali menang di market atau bagaimana caranya kita bisa meningkatkan win rate kita untuk bisa menang di market. Ini kita konteksnya sebagai ICT trader. Dan ini menurut saya jawaban yang paling baik, jawaban yang paling masuk akal untuk eh, dimengerti dan dipahami juga dieksekusi dengan baik, yaitu time cycle. Mengerti arti time dan price. Apa itu maksudnya time cycle? Jadi bagaimana caranya? Karena kita sebagai trader, kita itu kan selalu mencoba menganalisa pergerakan market di masa depan. Kita mencoba memprediksi sebuah pergerakan yang belum terjadi.
Jadi sebenarnya kita itu kan tebak-tebakan. Dan tebak-tebakan yang kita lakukan di future, di masa depan, itu kan berbasis dari apa yang terjadi di masa lalu. Betul? Kita mempelajari pola-pola yang terjadi di masa lalu untuk mencoba memprediksi, memproyeksi apa yang terjadi di apa yang akan terjadi di masa depan. Karena kita percaya bahwa sejarah itu berulang, pola itu selalu berulang, betul? Nah, jadi cara terbaik untuk mengetahui current cycle itu adalah cycle di masa sekarang, di present ini ya. Bagaimana caranya kita mengetahui current cycle? Bagaimana kita mengetahui bias market di momen sekarang ini? Adalah cara terbaik adalah dengan melihat apa yang terjadi di previous cycle sebelumnya. Oke, jadi cara terbaik untuk bisa mengetahui current cycle di cycle sekarang ini bullish atau bearish, cycle sekarang ini mengarah kemana, itu adalah dengan melihat apa yang terjadi di previous cycle-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan current cycle, previous cycle ini ya? Maksudnya gimana sih gitu ya? Sebenarnya sesederhana ini kan. Jadi untuk bisa mengetahui current cycle di masa sekarang, kita tinggal melihat apa yang terjadi di previous cycle sebelumnya. Jadi di previous cycle sebelumnya kita perlu tahu nih mana previous daily high-nya, previous daily high daily low, weekly high weekly low, monthly low, quarterly low, semester dan yearly. Jadi ketika kita melihat di previous cycle sebelumnya, jadi misalkan di bulan Oktober nih, ya, data yang kita pakai adalah data dari bulan November. Kita perlu tahu nih high di bulan November itu, sorry kok November, high di bulan September kemarin itu di berapa, low-nya di berapa, weekly high-nya berapa, weekly low-nya berapa. Dan kita lihat apa reaksi harga atau apa yang dilakukan harga terhadap high dan low di previous cycle sebelumnya. Dengan seperti itu, kita bisa mengetahui atau kita bisa memproyeksi, membuat sebuah analisa proyeksi tentang apa yang terjadi di current cycle saat ini. Jadi dengan melihat apakah previous daily high, daily low kemarin itu di break atau di sweep. Dengan melihat apakah previous weekly high, weekly low kemarin itu di break atau di sweep. Ya, jadi dengan melihat hal seperti itu, kita bisa mengetahui current cycle seperti ini akan terjadi seperti apa. Nah, paling gampang juga adalah dengan misalkan kalau kita sebagai intraday trader, kita bisa ngelihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi di Asia Kill Zone dan London Kill Zone. Ketika kita mengetahui data yang terjadi di Asia Kill Zone dan di London Kill Zone, kita punya sebuah analisa apa proyeksi yang bisa kita buat yang akan terjadi di New York Kill Zone. Karena itu juga kenapa saya selalu konsisten, disiplin, fokus hanya entry di New York Kill Zone. Ini menjadi kill zone favorit saya, teman-teman udah tahu banget ya, gitu. Jadi kenapa saya selalu fokus di New York Kill Zone? Karena saya punya data yang lebih banyak untuk membuat sebuah analisa. Saya bisa mengetahui current cycle di New York ini akan seperti apa berdasarkan data yang terjadi di London dan Asia. Apa yang dilakukan ketika di London ini menyentuh high dan low Asia? Atau apa yang terjadi di London ketika dia masuk di sesi London, apakah dia nge-break Asia High atau dia nge-sweep Asia High. Nah, semua data itu bisa memberikan kita sebuah analisa tentang bagaimana current cycle, yaitu di next cycle-nya, yaitu di New York Kill Zone, akan terjadi seperti apa dengan melihat data dari London dan Asia. Jadi, seperti inilah yang dimaksud dengan current cycle atau time cycle. Karena itu penting kita untuk bisa selalu memarking dan menganalisa liquidity pools. Jadi kalau teman-teman masih bingung tentang liquidity pools, itu nanti bisa cek di video-video sebelumnya gitu ya, di playlist pertama memahami dasar-dasar ICT yang benar, itu bisa cek di video pertama atau bisa cek di video playlistnya OTI series. Itu juga di video pertamanya saya mulai lagi dengan liquidity concept atau liquidity pools. Nah, jadi sebenarnya ini teman-teman cara terbaik untuk bisa melihat apa yang terjadi di current cycle saat ini gitu ya. Nah, jadi kan sebenarnya cuma dua ya teman-teman ya. Dan ini juga udah pernah saya bahas di playlist sebelumnya di memahami dasar ICT yang benar itu liquidity run versus liquidity sweep gitu ya. Jadi kan sebenarnya market itu atau algoritma itu kan hanya menggerakkan market itu seperti ini doang. Either dia run
atau either dia sweep. Betul kan? Hanya dua ini doang. Jadi, misalkan ini adalah previous cycle sebelumnya, previous cycle high sebelumnya. Kita bisa pakai ini misalnya jadi previous weekly high, previous monthly high, previous daily high, bebas aja gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui previous cycle high sebelumnya di mana, kita tinggal melihat apa yang dilakukan algoritma ketika dia eh, menghampiri previous cycle high ini. Dalam konteks ini ya, kita lihat bahwa dia nge-break dengan displacement candle previous cycle high-nya. Lalu setelah di break dengan displacement candle, ketika dia retrace lagi, ketika dia koreksi, ternyata dia menemukan sebuah support di sini, ya. Dia tidak melanggar previous cycle high ini. Dia bisa bertahan di atas ya previous cycle high ini. Nah, ketika kita melihat seperti ini terjadi, previous cycle high di break dan ketika dia koreksi dia bisa bertahan di menemukan sebuah support di previous cycle high seperti ini, maka kita bisa menebak nih current cycle saat ini akan terjadi apa. Yaitu terjadi apa teman-teman? Terjadi sebuah continuation ya, karena kita melihat bahwa previous cycle high sebelumnya sudah di break dan ketika dia koreksi dia menemukan sebuah support. Dia tidak melanggar masuk lagi ke area di bawah previous cycle high-nya. Sehingga kita tahu current cycle setelahnya adalah continuation, bahwa harga masih akan terus bergerak bullish untuk konteks di price action ini. Begitu juga dengan sebaliknya ya, yang teman-teman pelajari. Ketika kita ngelihat di sini ada previous cycle high-nya juga nih, previous weekly high, monthly high, terserah ya daily high. Ketika dia di harga menghampiri, algoritma menghampiri previous cycle high ini, ternyata setelah dia break, oke, lalu dia koreksi. Setelah ketika dia koreksi, dia tidak menemukan sebuah support seperti di sini. Kalau di sini kan ketika koreksi menemukan support, kemudian dia continuation. Kita bisa menebak, maka selanjutnya cycle selanjutnya adalah akan terjadi continuation. Tapi di sini ketika dia menghampiri dan menembus previous cycle high-nya, dengan segera dia balik lagi ke range di bawah dari previous cycle high-nya. Dan ini yang disebut sebagai sweep liquidity atau turtle soup, bebas ya, itu nama aja gitu ya. Jadi ketika ini terjadi, ini yang kita sebut sebagai sweep liquidity. Dan kita tahu bahwa kan target liquidity atau draw on liquidity yang dituju selanjutnya adalah previous cycle low di sini. Jadi liquidity run versus liquidity sweep. Dengan mempelajari previous cycle sebelumnya, kita bisa menebak atau memproyeksikan current cycle saat ini akan terjadi seperti apa. Nah, ini terjadi sampai kapan? Misalnya konteksnya apa namanya? Ini previous cycle high-nya, kemudian di break, oke. Ketika di break seperti ini, lalu dia koreksi, dia menemukan support di sini. Dia tidak mampu melanggar atau menembus ke breakout previous cycle high di sini. Oke, dia bertahan di sini, dia menemukan support. Maka kita tahu bahwa current cycle selanjutnya ketika dia mampu bertahan di sini adalah continuation ke atas. Betul? Ketika dia menembus lagi ya previous cycle high sebelumnya. Nah, selanjutnya kita tinggal menebak setelah dia berhasil menggebrek previous cycle sebelumnya, kira-kira setelah ini dia akan turun atau dia akan continuation lagi. Kita bisa menebak current cycle-nya berdasarkan apa? Kita combine dengan konsep higher time frame PD array-nya. Jadi selalu ya teman-teman, karena saya banyak melihat, eh, ya saya banyak dapat telegram lah, dan saya juga sesekali ngelihat grup telegram, dia grup telegram dan maksudnya DM dari teman-teman di Instagram ya, gitu ya. Dan saya ngelihat banyak teman-teman yang itu tadi seperti di awal saya bilang, gitu ya. Jadi hanya mindsetnya sama, cuman pindah metode doang, cuma lompat metode doang, tapi tetap mindsetnya sama. Pattern trader, ngafalin pattern, betul? Berapa banyak tuh yang saya lihat habis harga nge-sweep Asia low, buru-buru nge-buy. Jadi hanya betul-betul menghafal. Oh, dia tandain Asia high, dia tandain Asia low-nya di sweep, kemudian dia nge-buy. Oh, Asia high-nya di break, Asia high-nya di sweep, kemudian dia ngambil sell. Apa bedanya kayak ngafalin chart pattern, double bottom, double top kayak begitu? Tidak pernah memahami konteks dari higher time frame bias, tidak pernah memahami konteks dari narasi apa yang terjadi di higher time frame.
Dan ICT itu juga sering bilang dan saya udah sering ngomong, tanpa memahami apa yang terjadi di higher time frame, Anda sebenarnya sedang berjudi bukan sedang trading. Karena sekali lagi saya bilang bahwa higher lower time frame itu hanya murni dipakai untuk entry. Dan saya ngelihat sibuk banget tuh orang ngirim-ngirim chart M1, M5, terus dia bilang market structure shift-nya yang mana ya? Ngapain nyari market structure shift di M1, M5? Paham nggak sih? Anda nyari market structure shift di M1, M5, gak heran Anda mabok, pala Anda mabok. Ya. Tapi kalau Anda ngerti konteks narasi time frame besarnya, Anda ngerti apa yang higher time frame biasnya, ke time frame kecil, nah, ya Anda tahu apa yang harus Anda ambil. Kenapa? Karena Anda udah tahu ini time frame biasnya di higher time frame itu apa. Dan di time frame kecil Anda tahu persis posisi apa yang mau Anda ambil, bukannya bertanya ini market structure shift-nya yang mana ya. Artinya kan Anda nggak tahu biasnya kemana. Kalau Anda nggak tahu biasnya kemana, ngapain Anda main di M1, M5 gitu. Kecuali Anda udah tahu apa yang terjadi di higher time frame-nya, Anda ke M1, dan begitu Anda ke M1, misalnya higher time frame-nya bias, bullish, ketika ke M1, ya saya nggak, di otak saya cuma buy, sell, tombol sell saya buang. Saya tahu persis bahwa di M1 saya hanya cari buy, bukan cari sell. Dan ketika saya tahu bahwa di M1 saya cari buy karena itu selaras dengan higher time frame biasnya, saya tahu persis PD array mana yang saya akan pakai di time cycle yang seperti apa, di kill zone yang seperti apa, gitu. Jadi masih banyak yang modelnya tuh ngafal. Jadi cuma lompat metode doang, jadi kutu lompat metode, tapi mindsetnya sama. Jadi apa namanya masih pattern trader yang ngafalin pola dan gak heran kalau yang begitu-begitu modelnya langganan kena stop loss, gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi saya mau bilang bahwa kalau betul-betul murni mau jadi seorang ICT trader, Anda nggak bisa jadi trader yang ngafalin pattern. Oh, Asia low di sweep kita buy. Oh, Asia high di sweep kita sell. Oh, ada fair value gap di sini kita sell. Oh, ada fair value gap di bawah kita langsung pasang limit buy. Gitu ya. Nggak bisa begitu teman. Oh, juda swingnya ke bawah nanti kita cari buy. Oh, juda swingnya ke atas kita cari sell. Gak bisa teman-teman, Anda harus ngerti higher time frame bias, Anda harus ngerti konteks, Anda harus ngerti narasi, dan baru Anda bisa ke higher lower time frame untuk mencari entry ya, gitu. Di Instagram saya sering upload di mana silver bullet saya mainin gitu ya. Even saya aja ya seperti yang saya bilang ya, saya sih terus terang aja gitu. Silver bullet itu lebih banyak kena break evennya dibanding kena TP-nya. Ya, makanya itu pentingnya saya sekali lagi saya selalu bilang bahwa pentingnya kita take partial kan. 1:1, 1:setengah, 1:1.5 gitu. Saya selalu cut loss 80%. Sisanya ya udah suka-suka dia. Jadi mau kata dia break even pun ya saya tetap win gitu. Seperti kata ICT. ICT pernah bilang kan, Anda bisa aja salah menganalisa higher time frame biasnya, tapi Anda tetap profit. Kenapa? Karena dengan mindset take partial tadi, Anda nggak overconfidence, Anda nggak ngerasa bahwa superhero, Superman. Karena fase, Anda tahu nggak sih fasenya? Anda tahu nggak sih fase menjadi profitable trader? Fase pertama, semua trader itu ketika terjun ke industri forex, mereka bingung, mereka nggak tahu, mereka tersesat. Fase kedua, setelah mereka nemuin metode, mereka ngerasa dirinya tuh Superman, superhero, bisa menaklukkan dunia, bisa menaklukkan market maker, ngerasa tiap kali pencet selalu profit. Betul kan? Coba di sini, jujur. Ada nggak yang lagi di fase itu? Lagi di fase overjoy, overconfidence. Karena tiap kali nge-buy, tiap kali nge-sell, begitu dia nge-buy harganya naik, begitu nge-sell dia turun. Karena kebetulan aja market lagi friendly sama dia. Dia belum nyampe di titik di mana dia dihajar habis-habisan lagi sama market. Fase ketiga, seorang profesional menuju profesional trader, setelah fase satu tersesat, fase kedua dia ngerasa overconfidence, dia ngerasa Superman, superhero. Fase ketiga dia ngerasa goblok lagi. Dia ngerasa bahwa dia udah backtest, dia udah forward test, ya. Sometimes dia win, sometimes dia lose, dan dia desperate lagi, dia bergumul lagi. Dan itu momen pencerahan itu masuk ke kepala dia. Yaitu apa? It's not about metode. It's about psychology. It's about mindset. Anda di situ baru mulai berubah tuh habitnya, disiplin. Anda baru tuh kuantitas tradingnya jadi mengecil.
yang sebelumnya gatel satu hari bisa 3 kali entry. Tiap kill zone ditungguin aja tuh, ya kan, di time frame kecil lagi. Sekarang Anda nyadar, Anda nggak perlu kok entry terlalu banyak. Bahkan Anda nggak perlu entry tiap hari. Bahkan Anda nggak perlu entry tiap minggu sekali. Bahkan 1 bulan 1 2 kali entry pun cukup. Anda ngerti gitu loh. Anda mulai ngambil kertas, Anda mulai ngitung. Ah, ini tuh caranya. Ini tuh magic numbernya. Ini tuh yang dilakuin para trader-trader besar sebelum saya. Ini tuh cara mereka melipat gandakan modal trading mereka. Seperti nama-nama besar itu yang seperti saya bawa di traktir kopi. Bagaimana beberapa trader besar mengubah beberapa ratus dolar menjadi jutaan dolar. Metode apa yang mereka pakai? Padahal momen itu, metode yang mereka pakai cuma breakout trader dan support resistance. Yang mereka fokuskan ada dua, psychology and money management. Sehingga fase ketiga itu adalah fase di mana orang itu tercerahkan. Seorang trader tuh tercerahkan. Dia ngerasa bahwa metode itu membantu, hanya sebatas membantu aja. Bahwa metode itu probabilitas. Sebagus apapun metodenya, setupnya muncul di market, tetap dia terbuka terhadap pasti ada terkena stop loss. Tapi dia tahu cara maininnya, dia tahu cara benahin dirinya ketika dia kena stop loss. Dia tahu bahwa ini berpikir bukan hanya 1 kali 2 kali trade, tapi 1.000 trade ke depan, 2.000 trade ke depan. Dia tahu money management yang baik gimana supaya ketika dia lagi drawdown, dia nggak stres, dia bisa tidur. Dan dia bisa ngejar pulihin lagi recovery dengan cepat. Itu momen dimana seorang trader di fase ketiga ya, dimana dia fokus akhirnya mengerti bahwa psikologi dan money management adalah hal terpenting selain metode. Baru akhirnya nanti di fase keempat, Anda mau kena stop loss kayak, Anda mau kena profit kayak, ya flat aja udah gitu ya. Kalau trader baru kan masih urge ya, masih dorongannya tuh kenceng banget. Kalau kena TP tuh, kalau nggak pamer tuh gitu kayaknya, wah gitu darahnya tuh mendidih. Ini begitu TP tuh screenshot sebar kemana-mana, ya kan? Tapi Anda tahu bahwa itu hanya probabilitas. Ketika Anda kena TP itu hanya probabilitas. Ketika Anda kena stop loss itu probabilitas. Dan yang tadinya Anda dikit-dikit ngeliatin handphone, ngeliatin chart ya, Anda nungguin dia TP, lama-lama jadi flat total mati rasa gitu ya. Mau kena stop loss kayak, mau kena TP kayak, ya udah bodo amat gitu. Even kadang bahkan kita lupa ngecek kan. Tahu-tahu dicek udah ada posisi. Kita lupa kita pernah limit order dan kita nggak ngecek-ngecek lagi pas kita cek, ternyata weekly osoknya kejemput dan ternyata lagi running profit, ya udah biarin aja gitu ya. Jadi itu kan fase yang pasti dialami semua profesional trader ya gitu ya. Kalau kita ngobrol sama beneran real trader gitu ya, kita bisa ngobrol dan kita bisa denger cerita-cerita mereka ngalamin hal-hal seperti itu. Jadi balik lagi teman-teman, bukan ngafalin pola tapi mengerti konsepnya. Ke konsep yang paling kuat yang akan bikin win rate Anda meningkat dengan sangat tajam adalah konsep time and price. Seperti kata ICT, submit to the time, then price. Tunduklah pada waktu terlebih dahulu, baru tunduk kepada harga. Level sebuah harga itu baru menjadi penting ketika waktunya itu tepat. Ketika waktunya belum tiba, level harga itu tidak ada artinya sama sekali. Level sebuah harga baru menjadi penting ketika didukung dengan elemen waktu. Oke? Nah, kita next lagi. Begitu juga dengan konsep sebaliknya. Ketika misalkan lagi turun, kita lihat bahwa ini adalah previous cycle-nya di break ketika koreksi ya, dia tidak mampu menembus ya, tidak mampu membreakout dan menemukan sebuah resistance yang kuat di bawah dari low ini. Sehingga kita tahu bahwa current cycle saat ini adalah apa? Current cycle-nya adalah continuation bearish ya. Jadi mengetahui current cycle paling mudah adalah dengan melihat dari previous cycle sebelumnya. Kemudian ketika previous cycle yang baru ini di break, oke, masuknya ke higher time frame PD Ray, ya, disinilah momen dimana kita tahu bahwa bisa jadi ini adalah reversal. Oke, jadi kita mengetahui current cycle itu berdasarkan dari previous cycle sebelumnya. Kayak misalnya gold yang saat ini saya lagi record ya, beberapa teman-teman lagi pada profit di gold banyak gitu ya. Eh, Profit buy ya, walaupun harganya lagi turun-turun-turun, mereka tahu persis gitu ya, di mana mereka harus buy after CPI gitu. Dan kenapa? Karena mereka udah ngerti konsep time and price. Mereka bisa tahu current cycle hari ini
current cycle di saat ini bearish atau bullish karena mereka udah belajar dan mengerti cara membaca previous current cycle sebelumnya. Dengan membaca previous current cycle sebelumnya, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di current cycle saat ini. Jadi jangan dilupakan soal ini teman-teman. Liquidity run versus liquidity sweep. Jadi kalau kita ngelihat sebuah higher time frame PD array atau sebuah old high atau old low itu di break dengan kencang dan ketika dia koreksi dia menemukan sebuah support, maka kita tahu bahwa dia akan continuation. Begitupun sebaliknya, ketika masuk ke sebuah higher time frame PD array ya, lalu kemudian dia tidak mampu eh, menemukan sebuah support ya, dia terkena resisten. Kelihatan bahwa closing candle-nya di sini nge-sweep ya, closing bodinya tidak mampu nge-break dari previous high sebelumnya dan candle ketiganya pun merah lagi dan menembus apa di sini previous cycle sebelumnya, previous low-nya di break dengan kenceng. Maka kita tahu candle ketiganya pasti adalah biasnya bearish. Jadi dari mana ketika cycle ini belum terbentuk, kok kita udah tahu dulu biasnya sebelum cycle ini udah terbentuk? Karena kita udah ngerti konsep ininya. Kita ngerti bahwa ini adalah sweep. Oke, dan sisanya kita tinggal nyari di mana draw on liquidity selanjutnya. Oke, kalau teman-teman masih bingung liquidity run versus liquidity sweep, nanti bisa ke video saya di playlist pertama ya tentang liquidity run versus liquidity sweep. Nah, ini kita masuk ke contohnya. Ini weekly one shot one kill ya. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan kita lihat di hari Rabu ya. Ini adalah high di hari Rabu. Oke. Di hari Kamis kita lihat apa yang terjadi high di Rabu ini ya. Ini saya tandain. Yang saya tandain adalah candle high di hari Rabu itu di break dengan kenceng. Oke. Di break dengan displacement candle. Oke. Lalu ketika dia turun, perhatikan ketika dia turun ke sini ya, masuk lagi ke retest lagi ke previous high Rabu ini, apa yang terjadi? Dia menemukan sebuah support. Dia tidak nge-break lagi ke bawah, tapi dia menemukan sebuah support. Kita lihat bagaimana dia respect konsekuen encroachment-nya. Kemudian dia naik lagi displace ke atas. Dengan membaca eh, cycle ini, ya kita membaca bahwa bagaimana dia ketika cycle ini, current cycle ini memperlakukan previous cycle-nya, kita tahu bahwa cycle berikutnya, ya setelah hari ini, setelah hari Kamis ini kita tahu bahwa Jumat di, ini nanti akan kemana? Dari mana kita tahu cycle di hari Jumat akan kemana? Karena kita sudah melihat bagaimana di hari Kamis dia memperlakukan previous cycle sebelumnya. Jadi waktu ditambah liquidity pools itu luar biasa. Bisa memberikan kita sebuah analisa yang efektif dan akurat untuk membaca current cycle saat ini bahkan untuk ke depannya. Oke. Nah, ini yang menarik lagi. Kalau kita pindah ke time frame lebih kecil gitu ya. Nah, sorry ini sebelumnya nih ya. Jadi kalau kita lihat juga bahwa di sini kita dapat tambahan konfirmasi dari eh, apa namanya inversion fair value gap ya. Di mana kita ngelihat bahwa bearish fair value gap itu tidak di respect sama sekali. Betul? Bearish fair value gap itu tidak di respect dan ini menandakan bahwa sudah mulai ada perubahan algoritma dari mode sell ke mode buy. Sehingga ini juga menjadi tambahan konfirmasinya. Nah, kalau kita ke time frame lebih kecil lagi, ya kita lihat di sini ya. Ini momen di hari Kamisnya. Jadi habis dia nge-break Rabu high-nya itu di break dan ketika Kamisnya itu tiba, ya kita gabungin dengan elemen waktu di sini. Oke, lihat di sini. Candle yang nusuk ini, nusuk ke bawah ini jam berapa teman-teman? New York Hill Zone, 9.15. So, kalau Anda combine elemen waktu dengan elemen previous cycle, ya, liquidity pools, dicampur dengan elemen waktu, Anda bisa menemukan sebuah confidence. Ya, bukan berarti Anda nggak bisa kena SL, tetap aja ya. Tapi Anda menjadi punya clarity ya, punya kejelasan tentang current cycle saat ini itu apa. Karena kalau cuma ngafalin pola, ini midnight open ke atas. Berapa banyak yang nge-sell masih di sini? Betul nggak? Pasti banyak yang nge-sell. Kenapa? Wah, Asia high-nya di sweep, oh London high-nya di sweep. Betul nggak? Pasti nge-sell dipikir bakal turun ke bawah. Dan ternyata apa yang terjadi? Koreksi ke bawah sedikit, tepat di jam 9.15 ya ini. Sehingga kalau Anda trade
one trade setup for life, ya. Oke, mungkin kesannya one trade setup for life itu kesannya mudah, tapi basically Anda harus paham banget fundamental time and price-nya dulu. Anda harus tahu previous cycle sebelumnya tuh diperlakukan seperti apa oleh algoritma, sehingga Anda tahu current cycle-nya seperti apa. Karena one trade setup for life itu hanya sebuah metode entry. Tetap fundamental time and price-nya harus paham dulu. Oke? Jadi kalau Anda pemakai one trade setup for life, di setengah 10 Anda tahu harus ngapain. Ini 9.15-nya, ini setengah 10-nya. Betul? Artinya apa? Di tepat di setengah 10, ya, displacement candle ini, oke, melakukan apa? Displace, kemudian apa? Semua bearish candle ini menjadi order block. Sehingga kalau Anda entry di sini, ini tepat di candle 945, ini di jam 10. Week yang ini 945, week yang ini di jam 10. Jadi kalau Anda entry di one setup for life, ketika dia turun ke sini, Anda tahu bahwa ini adalah momen terbaik untuk buy di area order block ini. Dan kalau Anda misalkan seorang silver bullet trader, ya ini seperti saya banget nih, gitu ya. Saya tahu banget bahwa di jam 10 saya ngapain. Saya buy. Sekalipun ya midnight open di sini, artinya kalau saya buy di sini, saya buy di area apa? Saya buy di area premium. Loh, bukannya buy itu di area diskon, sell itu di area premium. Ya, tapi saya juga bilang bahwa itu bukan dijadikan sebagai bias. Itu hanya dijadikan sebagai area pemisah antara premium dan diskon. Dan tetap pada akhirnya kita mengetahui di mana draw on liquidity yang dituju, dan kita mengetahui current cycle saat ini kenapa bias. Karena kita sudah melihat bagaimana algoritma memperlakukan previous cycle sebelumnya, yaitu Rabu high-nya sudah di break, okay, dan menemukan sebuah support untuk bisa bertahan berada tetap di atas previous cycle high sebelumnya, sehingga kita tahu current cycle-nya adalah continuation bullish gitu. Jadi walaupun silver bullet di jam 10, ya, kita lihat minat open di sini, kita, at least saya gitu, saya masih akan tahu bahwa saya harus buy gitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai time and price. Ketika Anda betul-betul mengerti konsep time dan price, Anda menggabungkan antara konsep liquidity pools, previous high dan low dari previous cycle sebelumnya, Anda gabung dengan elemen waktu, Anda akan mendapatkan sebuah presisi yang luar biasa. Dan inilah kenapa di M1 ketika Anda entry, ya, at least saya entry di Silver Bullet selalu di M1, dan saya tahu persis apa ketika saya ke M1, saya udah punya pandangan percis, kejelasan saya mau buy apa sell, nangkep ya? Bukannya ke M1 dulu terus saya ngeliat struktur marketnya, ngapain analisa struktur market M1? Anda mau ngapain analisa struktur M1? Hah? M1 dianalisa, emang ada apa di M1? Jadi waktu ke M1 saya nggak peduli sama struktur marketnya, saya nggak peduli di mana MSS-nya di mana. Saya udah tahu percis apa sih yang saya ambil, mau buy apa sell, saya udah tahu percis. Ketika saya ke M1, saya nggak analisa lagi tetek bengek, saya tahu percis apa yang saya mau ambil, oke, digabung dengan elemen waktu. Dan itu indahnya dari time cycle ini, yaitu time and price. Jadi ini teman-teman jadi salah satu pembuka aja, pembuka series kita tentang time and price, karena saya mau bahas lebih detail lagi tentang konsep ini, time and price, dan bisa aja saya langsung masuk ke PO3MD atau masuk ke AMDX gitu ya. Tapi tanpa pengertian dari time and price, Anda akan selalu terombang-ambing. Anda cuma nanti akan seperti ngafalin paper doang, ngafalin soal dan jawabannya. Tapi Anda nggak pernah betul-betul ngerti kenapa sih konsep dasarnya dari PO3 AMD atau bahkan ke AMDX. Apalagi kalau kita ngomong AMDX ya. AMDX itu kan time cycle banget. Kita harus ngerti betul elemen waktunya di situ. Kalau Anda nggak ngerti elemen waktu, nah lihat aja tuh teman-teman di grup Telegram gimana waktu berdebat tentang AMDX. Ya kan, mereka kepusingan sendiri kan. Ini akumulasi apa manipulasi ya? Kenapa? Karena cuma ngafalin, oh A itu akumulasi, M itu manipulasi. Ya, kalau gerakannya persegi panjang naik turun itu namanya akumulasi. Berarti kalau habis akumulasi dia bakal manipulasi. Begitu manipulasinya nggak terjadi, mereka kebingungan. Kok manipulasinya nggak terjadi? Jadi kita buy apa sell? Gitu ya. Jadi tetap basicnya kita harus ngerti dulu tentang
time and price. Begitu kita ngerti fundamental time and price-nya, baru kita bisa terjun kemana-mana. Kalau Anda sungguh-sungguh ngerti konsep ini, ya, dan ini bisa diterapin di semua time frame, even di M1 pun bisa, ya, current cycle ini, kalau Anda betul-betul ngerti, Anda akan jadi lebih presisi ketika Anda entry dan Anda tidak akan terkecoh lagi terhadap bias market. Oke, jadi ini adalah series pembuka. Nah, kalau Anda suka dengan series ini, Anda bisa kasih likes dan share yang banyak. Nanti saya akan fokus lagi ke depan untuk bahas tentang PO3 AMD, AMDX, dan turunan-turunan lain dari time cycle ini. Oke, dan ini momen quotes ya yang saya dapat dan saya cukup suka dengan quotes ini. Jadi menjadi trader forex yang sukses itu seperti berlari maraton bukan sprint. Butuh kesabaran, ketekunan, dan disiplin untuk mencapai garis finish. Karena kemenangan sejati datang dari konsistensi bukan dari kecepatan. Jadi bukan soal cepat-cepatan, bukan soal banyak-banyakan kuantitas trading, tapi soal konsistensi, soal disiplin, ya, soal komitmen jangka panjang untuk bisa mencapai garis finish. Jadi saya doain semua teman-teman, semoga Anda betul-betul jadi seorang trader yang profitable, konsisten, yang mandiri, karena Anda mengerti konsep dasarnya dengan kuat, bukan hanya sekedar menjadi trader yang menghafal sebuah pola ya teman-teman. Oke. Dan buat teman-teman yang mau dapat ebook gratis ya, karena masih ada yang laporan ke Instagram, kasih tahu, Bang, ini kok dijual di Shopee gitu ya. Padahal kayaknya udah sering ngasih pengumuman. Jadi saya umumin sekali lagi teman-teman ya. Eh, ebook ini itu gratis. Anda bisa klik link di deskripsi video. Nanti Anda bisa masuk ke Telegram eksklusifnya. Lalu Anda bisa download di pin message grup Telegramnya. Dan ini free ya. Jadi Anda nggak perlu bayar di marketplace. Oke. Dan juga buat teman-teman yang nanya-nanya tentang copy trade ya, Anda masih punya kesempatan untuk mendaftar. Linknya juga ada di deskripsi video. Itu nanti ketika launching resmi dari pihak Traders Family-nya, pastikan email yang Anda daftarkan dan nomor telepon yang Anda daftarkan itu betul ya. Jadi ketika produknya ini, program barunya TF ini launching, saya akan hubungi pribadi langsung ke email atau ke nomor WhatsApp yang Anda daftarkan ketika Anda registrasi di MRG memakai link referral saya. Oke, jadi pastikan di profile Anda memakai email dan nomor WhatsApp yang benar karena saya akan kontaknya ke itu gitu. Jadi kalau Anda masukinnya asal-asalan ya pasti ketika program baru TF-nya launching saya juga nggak akan bisa kontak Anda gitu ya. Dan kapan launchingnya saya juga masih menunggu dari pihak TF, mungkin bisa sebelum akhir tahun atau mungkin selambat-lambatnya di awal tahun. Jadi dan kita lihat ya bagaimana TF itu lagi betul-betul lagi sangat serius untuk membersihkan para oknum ya. Dengan kemarin banyak banget ya, saya juga dapat bocoran sedikit lah. Ada ada ratusan ribu akun yang di cut down ya dan diinvestigasi lagi gitu ya. Nah, jadi itu adalah bagian program dari TF sebagai bentuk keseriusannya dan komitmennya untuk menjaga dan melindungi kliennya ya. Jadi ketika program copy trade itu nanti muncul, itu dipastikan master trader yang muncul itu adalah master trader yang betul-betul profesional dan sudah teruji oleh waktu ya, berdasarkan portofolio dan berdasarkan waktu itu mereka memang betul-betul sudah teruji. Jadi kita juga sebagai apa namanya, follower copy trade, kita bisa ngerasa aman karena kita memfollow master akun yang benar. Ditambah lagi nanti saya akan seleksi juga ya, dan saya juga didukung sama teman-teman tim dari TF juga. Nanti saya konsultasi dan mungkin nanti kita bisa bikin Zoom juga sama teman-teman dari TF ya, khusus klien yang daftar di link referral saya. Saya udah ngomong ke tim TF, mungkin sekali kita bikin Zoom yuk, dan mereka juga udah oke. Jadi nanti begitu launching, saya kontak Anda, mungkin kita ketemu di Zoom untuk ngobrolin sistemnya dan biaya langganannya dan gimana-gimananya karena saya juga masih nunggu semua infonya dari TF. Jadi buat yang mau join copy trade itu masih bisa. Jadi klik aja link referral di bawah di deskripsi video gitu. Oke. Jadi gitu aja teman-teman. Thank you buat yang udah nonton videonya. Jadi ini adalah series baru tentang time and price. Nanti ke depan kita bisa banyak banget breakdown dari tema besar ini ya. Yang pasti itu PO3 AMD dan AMDX itu akan jadi rangkaian series ke depan karena itu semua adalah berbasis tentang
waktu gitu ya. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah support, yang udah kasih doa-doanya. Thank you semuanya yang udah join juga ke member Traktir Kopi. Jangan lupa nanti kita ketemu di live Zoom Sabtu ini ya. Dan nanti saya akan bawain tentang MMXM Trader setup di Twitter gitu ya. Itu asik banget tuh. Percaya mas ya? Asik teman-teman. Oke, kita ketemu live Zoom berikut ya. Jadi, thank you semuanya. Happy cuan dan bye-bye.